khususnya yang kami hormati Ketua Majelis Tinggi Bapak Pablo Putra Benua, WNPSA, Ketua Umum Garuda Nasionalis Bapak Firda Firdausi, Sekretaris Jenderal Garuda Nasionalis Bapak Felix, dan untuk kita semua. Pada sore hari ini, pertama-tama kami sampaikan ucapan terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk waktu dan tempat yang sudah disediakan. Semoga ini menjadi awal di mana Ganas menjadi satu organisasi yang besar dan maju. Amin. Tentu dengan ditunjang oleh semangat kebersamaan kita masing-masing. Baik, untuk pertama-tama, untuk menyingkat waktu, acara kita akan mulai dengan pembukaan atau sambutan oleh Sekjen. Setelah itu kita mulai dengan doa. Terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pertama-tama saya panjatkan doa dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada seluruh anggota Garuda Nasionalis yang telah bersedia datang jauh-jauh untuk rapat terbatas ini. Untuk selanjutnya saya akan tidak lama-lama akan memberikan semuanya ke Majelis Tinggi untuk membahas semua apa yang akan kita bahas pada hari ini. Terima kasih. Oh ya, maaf sebelumnya, sebelum kita memulaikan acara ini, baiknya kita membaca doa oleh Ibu Haja Asmulia. Untuk tempat dan waktu dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi Ibu Haja Asmulia yang telah membaca doa dan menyejukkan hati kita semua. Terima kasih sekali.
acara selanjutnya kita mari untuk seluruh anggota berdiri sejenak, kita menyanyikan lagu Mas Garuda Nasionalis menunjukkan kecintaan kita terhadap organisasi kita. Garuda Nasionalis berdiri tegak, berpihak kepada rakyat. Usungkan dadamu sekarang, hentakkan kakimu ke depan, bersiap melangkah bersama Garuda Nasionalis. Usungkan dadamu sekarang, hentakkan kakimu ke depan, bersiap melangkah bersama Garuda Nasionalis. Ayo pemuda dan pemudi, kobarkanlah semangatmu, Pancasila di dalam ragamu, membela kebenaran. Bersatu dengan penuh cinta di negeri Indonesia, rambut ini dalam jiwamu, Garuda Nasionalis, Garuda Nasionalis. Oke, terima kasih. Ganas Untuk rakyat, Ganas untuk rakyat, Ganas untuk rakyat. Baik, terima kasih semuanya. Kita sudah menyanyikan lagu Mas Garuda Nasionalis dan dengan semangat. Untuk acara selanjutnya kita menunggu arahan dari Majelis Tinggi untuk memberikan arahan-arahan untuk organisasi nasionalis ke depan, visi dan misinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya sebagai Ketua Majelis Tinggi Organisasi Garuda Nasionalis, pertama-tama ingin memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mengumpulkan kita hari ini. Kita bisa sama-sama datang kemari berkumpul untuk sebuah tujuan yang mulia, di mana tujuan kita yaitu melakukan segala sesuatu tindakan yang berpihak kepada rakyat. Itu adalah hal yang paling mendasar atas berdirinya Garuda Nasionalis ini. Sesuai dengan jargon kita, ya. Jargon kita adalah berpihak kepada rakyat. Oleh sebab itu, yel-yel kita juga ketika kita sebutkan ganas, maka kita menjawab untuk rakyat. Karena ganas ini berdiri sesungguhnya untuk rakyat Indonesia. Kita berdiri untuk masyarakat, bukan untuk kita pribadi. Karena saya yakini bapak-bapak sekalian adalah pejuang-pejuang yang selama ini mungkin pejuang bagi diri Anda sendiri, bagi lingkungan Anda sendiri. Oleh sebab itu, Garuda Nasionalis ini berdiri dengan visi dan misi. Dengan kita bersatu, bergabung, maka kita dapat berjuang bukan lagi untuk kita sendiri atau lingkungan kita, tetapi kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, mungkin banyak yang bertanya kepada kita, kenapa nama Ganas atau Garuda Nasionalis itu disingkat Ganas? Mungkin di luaran banyak yang ngomong tuh terlalu serem nama. Saya ingin sampaikan, Ganas itu ada filosofinya. Kita memilih singkatan Ganas itu karena komitmen kita ketika Anda bergabung di Garuda Nasionalis, maka kita akan sangat ganas ketika kita membela sebuah kebenaran. Dan kita akan sangat ganas juga ketika kita melawan kejoliman, melawan hal-hal yang merugikan masyarakat. Oleh sebab itulah kita hadir di tengah-tengah masyarakat,
menjadi cahaya yang baru, datang di tengah-tengah masyarakat, menunjukkan kepada masyarakat bahwa Ganas hadir untuk mereka. Kita sebagai harapan mereka agar seluruh orang-orang yang terlibat dengan Ganas bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya di tengah masyarakat. Itu adalah visi dan misi yang memang kita kedepankan, menjadi dasar utama dari berdirinya Garuda Nasionalis. Nah, tujuan hari ini sebenarnya saudara-saudara dikumpulkan di aula tersebut. Yang pertama, saya ingin sedikit menyampaikan permintaan maaf jika terjadi kekurangan, karena ini memang adalah acara yang dadakan juga kemarin ya kita persiapkan, dan acara tersebut juga kita buat tujuannya hari ini sekaligus untuk mengukuhkan ketua umum yang baru, yaitu Bapak Firda Firdausi ya. Kita akan mengukuhkan beliau sebagai ketua umum yang baru untuk meneruskan cita-cita daripada Garuda Nasionalis tersebut. Banyak orang-orang yang memang bertanya gitu, Ganas ini berdiri sejak kapan sih? Jadi Ganas ini berdiri sejak tanggal 11 Maret 2018. Munas pertama kita, musyawarah nasional kita lakukan di Darmawan Park. Darmawan Park, Sentul City. Babakan Madang ya, dekat sini, nggak jauh dari sini. Lalu di acara kita itu dihadiri oleh kurang lebih 1.000 orang. Mungkin teman-teman bisa melihat di sejumlah media itu ada. Pada saat itu kita punya euforia yang sangat besar sekali, sangat mantap sekali, gitu ya. Dan pada saat itu ingin saya sampaikan bahwa Garuda Nasionalis sangat cinta terhadap kader dan anggotanya. Pada saat itu Garuda Nasionalis memberikan support sepenuhnya kepada kader dan anggotanya. Pada saat itu kita mempunyai kantor DPP di Mediterania, di salah satu wilayah di sini ya. Lalu kita memfasilitasi seluruh kader dan anggota dengan seragam, atribut yang lengkap. Selain itu kita juga memberikan mobil operasional 3 buah ya, Pak Sekjen ya? Ya, motor. Ada 3 buah mobil operasional. Motor 5. Motor sekitar ada 5 unit. Mobil perlu saya sebutkan, mobil Alphard 1 terbaru transformer, lalu ada mobil Mazda double cabin, bahkan ada mobil R3. Nah, mungkin teman-teman bertanya, lalu kenapa sekarang Ganas seperti ini? Kenapa saat ini Ganas tidak seperti dahulu lagi? Jadi ingin saya jelaskan bahwa pada saat itu kita berdiri, Garuda Nasionalis berdiri, kita dengan semangat yang sangat luar biasa ingin hadir, ingin dikenal oleh masyarakat. Kita mengumpulkan dengan bangganya, kita musungkan dada kita melangkah, kita tunjukkan kepada orang-orang bahwa ini Ganas. Tetapi pada saat itu ada sedikit hal kendala karena terjadi sedikit dualisme di organisasi Garuda Nasionalis, dan mungkin orang-orang lama di sini tahu kejadian tersebut. Dan bukan tidak akan terjadi lagi. Ganas saya yakini akan cinta kepada kita para anggota dan kader, saya yakin. Tetapi Ganas yang kali ini berbeda. Dia ingin melihat seberapa cinta para kader terhadap Ganas itu sendiri. Kalau kita cinta terhadap Ganas, kalau kita peduli terhadap Garuda Nasionalis, maka Garuda Nasionalis akan peduli terhadap kita. Maka Garuda Nasionalis tidak akan diam jika kita punya masalah. Maka Garuda Nasionalis itu tidak akan diam ketika kita membutuhkan uluran tangan Garuda Nasionalis itu sendiri. Karena saya awal pertama kali mendirikan Garuda Nasionalis ini, ingin Garuda Nasionalis ini seluruh kader dan anggota menjadi satu, menjadi saudara, bahkan lebih dari saudara kandung.
Bahkan saya sering sekali mengatakan bahwa bila salah satu anggota kita dicolek, dicubit, maka kita akan datangi itu orang yang mencubit, kita cubit bareng-bareng. Nah, itu yang dari awal selalu saya sampaikan dan saya salurkan seluruh rasa itu ke dalam Garuda Nasionalis. Oleh sebab itu saya ingin kepada teman-teman, kepada seluruh kader dan anggota Garuda Nasionalis untuk ingat itu. Ketika kita cinta terhadap Garuda Nasionalis, ketika kita sayang dan kita peduli terhadap Garuda Nasionalis, maka Garuda Nasionalis akan jauh lebih sayang terhadap kita semua, terhadap Anda. Oleh sebab itu, mulai hari ini jadikan Garuda Nasionalis di rumah kita. Jadikan Garuda Nasionalis ini keluarga kita. Jadikan Garuda Nasionalis ini menjadi tempat kita berlabuh, tempat kita menggantungkan hidup kita setelah kita menggantungkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, Garuda Nasionalis ini mempunyai ideologi tentunya sesuai dengan namanya, nasionalis dan religius. Oleh sebab itu tadi kita sudah mendengarkan lantunan kajian dari Ibu Asmalia yang luar biasa, menggelegar dan membuat saya sedikit merinding tadi, gitu. Ini adalah bentuk daripada tanggung jawab kita sebenarnya. Organisasi ini adalah bentuk daripada tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Ketika kita ingin berjuang, kalau kita sendiri, kita punya pemikiran, kita jalan sendiri, untuk berjuang itu rasa berat. Sama seperti sapu lidi. Ketika sapu lidi, satu batang itu akan sangat mudah untuk kita patahkan. Tapi begitu sapu lidi itu kita patahkan dalam jumlah yang banyak, akan sangat sulit, akan sangat berat. Nah, itulah tujuan daripada kita berorganisasi. Dan Garuda Nasionalis ini seperti yang saya sampaikan bahwa kita memiliki ideologi nasionalis dan religius. Sebenarnya ketika kita menyatakan bahwa kita Garuda Nasionalis, maka tentunya kita juga menjadi sebuah organisasi yang religius. Karena tanpa harus saya sebutkan kita ini religius ya. Karena ketika kita nasionalis, maka kita akan sangat menjunjung tinggi Pancasila. Dan Pancasila, sila pertama menyatakan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, religius adalah kewajiban kita semua. Ketika Anda mengaku Anda nasionalis, maka Anda berkewajiban menjadi seseorang yang religius. Taat terhadap agama Anda, taat terhadap Tuhan Anda. Karena itulah yang disebut sesungguhnya Garuda Nasionalis. Sesungguhnya nasionalisme. Banyak orang di luar sana mengaku nasionalis, terutama ormas-ormas di luar sana mengaku nasionalis, tetapi kerjaannya meresahkan orang-orang. Datang ke pengusaha-pengusaha, nebar-nebar proposal, ngejar-ngejar uang receh. Itu terjadi. Nah, Garuda Nasionalis tidak sudi menerima uang receh. Kita menjadi organisasi yang tidak suka uang receh. Kalau kita berjuang ya berjuang, mencari nafkah. Kalau Anda datang ke Garuda Nasionalis berharap untuk mencari uang receh, maka pintu terbuka untuk Anda keluar dari Garuda Nasionalis. Hidup ganas. Oleh karenanya, saya ingin sampaikan kepada seluruh kader dan anggota, Anda ini adalah orang-orang yang saya katakan beruntung. Karena Anda datang di saat Garuda Nasionalis bersiap untuk bangkit kembali. Anda datang, Anda berada di Garuda Nasionalis saat ini dalam kondisi Garuda Nasionalis bersiap-siap untuk besar kembali, untuk mengibarkan benderanya di seluruh pelosok negeri. Hidup ganas. Oleh sebab itu, karena Anda adalah pendiri daripada Garuda Nasionalis, Anda adalah orang-orang yang berada
di awal kesuksesan daripada Garuda Nasionalis, maka saya harapkan Anda harus bisa menduplikasi hal tersebut terhadap seluruh kader dan anggota Anda nantinya. Saya ingin Anda semua yang ada di sini memberikan contoh yang terbaik yang bisa Anda tunjukkan kepada seluruh anggota Garuda Nasionalis. Oleh karenanya, mulai fokus. Saya selalu ingatkan dan jangan bosan-bosan. Saya selalu ingatkan kepada Anda, fokus, jiwai Garuda Nasionalis, lakukan pembentukan mulai dari daerah-daerah, baik itu yang terpencil maupun daerah yang benar-benar besar. Mulai dari pembentukan, karena dengan adanya pembentukan itulah start awal, itu adalah strategi awal untuk membesarkan Garuda Nasionalis. Dan sepertinya dari tadi saya ngomong sudah terlalu panjang ya, mungkin akan nantinya dilanjutkan oleh Ketua Umum. Hari ini kita akan melakukan sebuah prosesi di mana kita akan putuskan dan tetapkan Ketua Umum tersebut. Semoga beliau bisa menjadi sosok Ketua Umum yang amanah dalam jabatannya, bisa meneruskan cita-cita Garuda Nasionalis ini didirikan, dan semoga Anda semua yang ada di sini bisa bekerja sama dengan baik bersama dengan Ketua Umum Garuda Nasionalis yang baik. Kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Sekian dari saya, Ketua Majelis Tinggi Organisasi Garuda Nasionalis, Pak Abdul Putra Benua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dewan Majelis Tinggi kami Garuda Nasionalis. Beliau sudah menyampaikan visi misi ganas dengan tegas, lugas, dan amat tegas untuk kita semua. Saat ini kita penyamatan Ketua Umum oleh Majelis Tinggi dan ada pembacaan struktur organisasi Garuda Nasionalis. Surat keputusan Majelis Tinggi Organisasi nomor SK.MTO 001/4/2021, pengangkatan dan penetapan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Garuda Nasionalis masa bakti 2021 hingga 2026. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, selaku Ketua Majelis Tinggi Organisasi Garuda Nasionalis, dengan ini menimbang: 1. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan eksistensi serta tugas-tugas Garuda Nasionalis sebagai organisasi kemasyarakatan agar berdaya guna dalam bentuk peran serta dalam bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, dan maka dalam hal ini perlu dengan segera melakukan pengangkatan dan menetapkan jabatan Ketua Umum sebagai perpanjangan tangan Majelis Tinggi Organisasi dalam menggapai cita-cita mulia organisasi. 2. Bahwa nama yang bersangkutan di bawah ini dipandang cukup memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Mengingat: 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 2. Hasil rapat Majelis Tinggi Organisasi tanggal 20 Maret 2021. 3. Surat mandat Majelis Tinggi Organisasi nomor SMD 001/3/2021 tanggal 20 Maret 2021 memutuskan nama Firda Firdausi beralamatkan di Victoria Sentul City, bahwa nama yang bersangkutan ditunjuk diangkat dan ditetapkan jabatannya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Garuda Nasionalis yang selanjutnya mengemban amanat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selama 5 tahun terhitung sejak surat keputusan tersebut dibuat, yaitu hingga tanggal 10 April 2026. Demikian surat keputusan tersebut dibuat dan dikeluarkan di Bogor 10 April 2021 oleh saya, Pablo Putra Benua, BMPSH, Ketua Majelis Tinggi Organisasi Garuda Nasionalis. Berita acara Sumpah Pengukuhan Ketua Umum Garuda Nasionalis pada hari ini Sabtu tanggal 10 April 2021. Saya Pablo Putra Benua, BMPSH,
dengan disaksikan oleh Renji Felix Esfandiari selaku Sekretaris Jenderal DPP Garuda Nasionalis, dan yang kedua Adi Haryono Setiadi sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Garuda Nasionalis, dan Bapak Ruke Guguduki sebagai Bendahara Umum Garuda Nasionalis telah mengambil sumpah Saudara Firda Firdausi yang berdasarkan surat keputusan Ketua Majelis Tinggi Garuda Nasionalis bernomorkan 001 SKMTO 001/4/2021 tanggal 10 April 2021. Ditetapkan sebagai Ketua Umum Garuda Nasionalis sejak hari Sabtu 10 April 2021, wajib bersumpah dan diucapkan berbunyi sebagai berikut. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bersumpah bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Bahwa saya sebagai ketua umum dalam melaksanakan amanat organisasi akan menjalankan amanat tersebut berdasarkan asas hukum dan keadilan. Asas hukum dan berkeadilan. Demikian berita acara sumpah tersebut dibuat untuk dilaksanakan dan ditandatangani. Udah. Ini sebagai simbol Garuda Nasionalis. Acara penyematan sudah kita lakukan dan disaksikan seluruh anggota Garuda Nasionalis. Sekarang ada sepatah kata dari Ketua Umum kita yang baru, Bapak Haji Firda Firdausi, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Saya hanya sedikit saja menyampaikan bahwa kita harus mendukung semua kegiatan Garuda Nasionalis, terutama untuk teman-teman yang megang jabatan sebagai kepala departemen, untuk lebih solid dan bekerja sama menjalankan program yang sudah kita tetapkan di dalam organisasi kita. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Sekali lagi, tuh. Ganas untuk rakyat. Satu lagi. Ganas Untuk rakyat. Ganas Untuk rakyat. Ganas Untuk rakyat. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, struktur organisasi yang belum ada bisa langsung nanti kita ke sekretariat untuk mengurus lebih lanjut dan sekalian menyerahkan mandatnya. Untuk sekarang seluruh anggota Garuda Nasionalis bisa berdiri kita untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, ya dipandu ibuku.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Garuda Nasional.